Oke, kita akan mulai Abam episode 832. Silakan Pak Yuda membacakan pertanyaannya. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang pria sudah menikah. Shalom, saya dari gereja karismatik melayani sebagai WL atau worship leader. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah dan pengajaran Pak Eras dan Pak Wignyo. Pertanyaan pertama, belakangan ini gembala saya mengajarkan banyak hal. Secara tidak langsung setiap khotbah-khotbahnya mengarahkan untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu jahat, suka menghukum orang yang tidak memberi perpuluhan. Bahkan jika tidak ikut doa online Zoom, dicap tidak cinta Tuhan. Beberapa jemaat dan teman-teman pelayan juga menyadari hal demikian. Apakah harus saya tinggalkan gereja ini atau apa yang harus saya lakukan? Bicara dulu dengan gembala bahwa khotbah itu tidak memberkati. Ya, kalau Tuhan gerakkan, jika tidak diam saja. Harus tanya Roh Kudus apa yang harus dilakukan. Ini masalahnya dihadapi pendeta. Tetapi kalau pendeta ini tidak berubah dengan sikap itu, ya mesti harus ditinggalkan. Ya tidak akan memberkati, malah jadi toksik. Jadi racun dalam pikiran. Ini tidak sedikit kok pendeta begini, mengancam jemaat, memberi perpuluhan, kalau tidak dihukum, mengesankan Tuhan itu jahat, Tuhan itu bisnis ya. Begitu, lalu transaksional. Kalau memberi berkat, perpuluhan akan diberkati. Ini kan transaksional. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, saya pernah bekerja sebagai pimpinan divisi di satu perusahaan, dan karena saya tidak merasakan damai sejahtera karena banyak hal, saya pindah ke perusahaan lain dengan tanggung jawab yang lebih besar tetapi salary lebih kecil. Jujur saya menyesal dan tidak tahu harus seperti apa lagi karena banyak hal yang di luar dugaan. Dan ditambah lagi saya punya bisnis sedang down, banyak pinjaman harus tetap dibayar. Intinya keuangan keluarga kami benar-benar sedang minus, sementara saya juga harus menghidupi mertua dan saudara-saudara yang masih sekolah. Saya sebenarnya sangat ingin memberikan hidup yang layak untuk mereka. Anda orang baik, generous, sabar, tapi Anda itu emosian. Mestinya Anda tidak keluar dari perusahaan yang pertama. Sebab dimanapun Anda pasti akan mendapatkan keadaan yang sulit. Pekerjaan tanggung jawab besar, gaji kecil. Di sana pekerjaan tidak berat, gaji besar, tapi suasana tidak damai sejahtera. Damai sejahtera kita mestinya tidak ditentukan oleh lingkungan, oleh sikap hati kita, dimanapun kita berada. Damai sejahtera kita tidak terganggu. Idealnya begitu. Jika demikian, maka rencana Allah bisa digenapi. Ya. Oke, terus. Saya tidak mau membicarakan ini kepada gembala saya, karena saya sudah menduga pasti akan dihakimi. Dalam kurung, ini gara-gara tidak kembalikan perpuluhan. Ya, itu biasa begitu. Ya, terus. Memang sih sebenarnya belakangan ini kami belum bisa kembalikan perpuluhan, karena untuk memberi ke orang tua saja masih belum bisa bantu. Nggak apa-apa. Kalau belum bisa memberi perpuluhan, jangan paksa. Terus? Dari khotbah Pak Wignyo yang saya pelajari, apa gunanya memberi perpuluhan jika untuk orang tua dan keluarga masih kekurangan? Tapi pemahaman gembala saya terbalik. Persepuluhan harus yang utama. Dan pengalaman teman saya sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung dikatakan oleh gembala saya, pasti kamu tidak beri perpuluhan, makanya terjadi ini. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Dengan iman ketika saya mengikuti apapun saran Pak Eras, keadaan saya pasti Tuhan pulihkan kembali. Saat ini saya hanya mengambil keputusan untuk berdoa dan puasa 1 minggu dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Puasa dan doa itu jangan dijadikan sarana transaksi. Yang penting you hidup suci, kuasai diri, sabar, jaga kekudusan. Itu saja yang penting. Dan percaya saudara akan bisa melewatinya. Jadi jangan berpikir masalahmu akan segera selesai. Tapi Anda bisa melewati tahap demi tahap, nanti bisa dijalani. Jadi terhadap pendeta seperti yang tadi Anda kemukakan, Anda sudah benar, diam saja. Percuma nanti bicara, malah dihakimi. Oke. Pertanyaan terakhir dari penanya ini, saya seorang WL, namun masih jatuh bangun dalam dosa. Yang saya sadari hidup suci itu tidak segampang menyebut dengan mulut. Nah, ini yang tadi saya katakan, satu, temperamenmu. Yang kedua, dosa-dosa yang lain. Yang jika kamu diberkati secara finansial, kamu itu bisa kejam. Bisa mudah meledak, menekan, menindas. Jadi sekarang Anda dalam kondisi seperti ini,
sedang orientasi dari Tuhan untuk membuat Anda sempurna. Oke. Kadang saya berpikir mungkin keadaan saya down karena konsekuensi dari Tuhan. Tuhan mau mendewasakan, bukan Tuhan mau menghukum. Keadaan sulit itu berkat kekal, berkat abadi. Karena Anda mengasihi Tuhan dan Anda orang baik. Maka Tuhan proses supaya jadi sabar, supaya tidak terikat dosa-dosa lain yang Anda tidak sebutkan. Tapi saya mengerti. Terus. Apakah ada kemungkinan keadaan saya seperti ini karena punishment dari Tuhan? Bukan. Tuhan mau mendewasakan. Ya. Yaitu peso operasi ya. Menusuk untuk mengambil batu dosa. Bukan menghukum. Ya. Oke. Ya, ini mohon dukungan doa juga untuk kami dan keluarga agar keadaan kami bisa dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pasti pulihkan. Jadi peso itu bukan peso preman, tapi peso dokter yang membedah dan mengambil kanker-kanker dosa di dalam diri kita. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 19 tahun. Ya. Shalom Om Eras. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Eras karena lewat kebenaran yang disampaikan, saya secara pribadi diubahkan. Walaupun banyak kegagalan, tapi itu tidak membuat saya menyerah. Tapi berusaha untuk terus hidup benar dan hidup suci, walaupun itu tidak mudah. Tapi saya mau terus berjuang, Om. Walaupun saya hanya mengikuti secara online, tapi saya bisa merasakan kasih Om Eras yang begitu tulus. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kesehatan dan menjagai Om Eras. Dan biarlah Om Eras terus berbesar hati seperti Kristus. Amin. Jadi begini Om, dari kecil mama saya meninggal dan bapak saya pergi meninggalkan saya dan kakak-kakak saya. Jujur Om, sebagai anak perempuan, luka yang diberikan itu membekas. Tapi saya berusaha untuk mengampuni. Tapi ada kalanya saya mengingat kembali, saya dendam dan kecewa Om. Apa yang harus saya lakukan Om Eras? Ya, yang dilakukan ya mengampuni. Tapi supaya bisa mengampuni, hidup dalam doa, ikut doa pagi, mendengarkan khotbah Om Eras, nanti lambat laun kamu bisa mengampuni. Ya, ingat Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa kita yang jauh lebih besar dari kesalahan orang terhadap kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak mengampuni. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus mengampuni. Tapi jangan mengampuni dengan terpaksa. Karenanya harus ikut doa, mendengarkan firman supaya terbangun cara berpikir rohani yang baik. Oke. Ya, yang kedua saya mempunyai kerinduan besar ingin kuliah seperti orang lain, tapi saya sadar kalau saya tidak memiliki orang tua dan itu membuat saya patah. Saya mendengar bahwa nanti di LB3 itu pengulangan hidup yang tidak berunsur dosa. Terus saya merenung dan yang menjadi pertanyaan saya Om, saya di dunia ini tidak bersekolah, apakah di sorga nanti saya bisa kuliah Om Eras? Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Ada pendidikan di sana, terus. Ya, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Bapak Elohim Yahweh memberkati Om Eras beserta orang-orang yang dikasih Om Eras. Nanti di surga itu ada proses juga, perkembangan pendidikan yang tadi hidup di zaman batu, itu kan perlu proses. Tapi tolong dicatat nomor telepon ini untuk dihubungi apa yang bisa kita bantu. Dia lulus SMA enggak? Ya. Oke, dihubungi. Ya. Kita bisa menyelamatkan ini anak ini, pemudi ini karena rohnya bagus. Rohnya bagus. Sayang kalau tidak diselamatkan. Oke, terus. Berikutnya Pak dari seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun, sudah menikah tinggal di Bekasi. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya baru mendengar khotbah Bapak. Luar biasa membuat hati ingin bertemu dengan Bapak. Semoga Bapak sehat dan kuat selalu. Sungguh banyak pencobaan yang kuhadapi, saya bergereja di satu gereja yang mayoritas bersuku Batak. Tapi saya sering gereja karismatik. Pertanyaan saya, apakah berdosa kalau sering gereja ke karismatik, sementara saya melayani juga di gereja yang mayoritas Batak? Sebenarnya tidak berdosa. Tapi jangan sampai pelayanan kita di gereja di mana kita melayani menjadi kurang efektif, itu ya. Yang penting pelayanan di gereja sendiri juga harus efektif. Terus. Dan saya juga kalau berdoa terkadang bisa saya melihat sesuatu pada saat doa itu Pak. Apakah ada roh nenek moyang yang mengikutiku? Ya, terima kasih. Moga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, keluarga Pak Erastus. Mengikutiku wis. Gini, terkadang saya bisa melihat sesuatu pada saat doa itu Pak. Oh, bisa saja itu dari Tuhan. Penglihatan atau penyataan. Tapi ingat bahwa di bawah sadar kita juga sering muncul fantasi dan halusinasi.
Bisa. Harus benar-benar kita persoalkan, kita pertanyakan dengan Tuhan gitu. Iya. Lalu apakah ada nenek moyang mengikuti dia, Iya. mengikutiku? Iya. Ya, saya tidak tahu, tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, semua dipatahkan. Ya. Dari seorang pria berusia 58 tahun menikah tinggal di Surabaya. Shalom Pak Eras, kali ini saya tidak bertanya Pak, tapi saya hanya mohon izin. Sejak Mei 2022, saya mencoba membuat semacam subtitle atau hard sub bahasa Inggris untuk beberapa khotbah-khotbah Bapak. Saya menggunakan software tertentu dan juga menggunakan bantuan Google Translation yang tentunya sudah saya koreksi dulu terjemahannya. Saya mengambil video khotbah Bapak dari YouTube kemudian memotongnya supaya tidak terlalu panjang, tetapi saya tidak mengedit atau merubah isinya sama sekali. Sejauh ini saya sudah membuat 31 video yang semuanya sudah saya masukkan ke channel YouTube saya. Selain video khotbah Pak Eras, konten channel YouTube saya juga beberapa khotbah audio Bapak yang lama-lama dan lagu-lagu Pak Eras baik video maupun audionya. Ini bagus ya, dia menerjemahkan khotbah saya. Tapi sebaiknya kita ajak bersama aja untuk kerja. Ya, saya salut, saya apresiasi. Saya tentu memberi izin lah. Yang penting firman saya diberitakan. Ya, cuman kalau ada verifikasi bersama supaya terjemahannya sesuai dengan ini, dengan maksud khotbahnya lebih bagus. Ya. Usianya berapa? Usianya 58 tahun, Pak. Tolong nomor teleponnya disimpan, kita hubungi, kita jadikan mitra. Oke, terus. Nah, sejak beberapa bulan ini, sekarang video khotbah Bapak sudah di-insert tulisan dilarang mengedit, memotong, dan menyebarkannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Rehoboth Church. Akhirnya saya hanya membuat konten dari video Bapak yang tidak ada tulisan peringatan itu. Oh, Ya. terus. Tetapi tetap saja hati saya nggak enak jadinya. Maka melalui Abam ini saya mohon izin jika boleh untuk terus membuat terjemahan bahasa Inggris seperti yang telah saya lakukan itu. Ini kita tulis kalimat jangan mengedit itu gara-gara seminar saya dipotong lalu ada kalimat saya tidak percaya juru selamat itu. Yesus bukan juru selamat. Iya. Maksud saya waktu itu kan maksudnya penjelasan saya bahwa inisiator juru selamat itu Elohim Yahweh. Yesus eksekutornya, Yesus bukan inisiator, tapi saya tidak mengatakan Yesus bukan juru selamat dan itu merusak ya, menambah baik saya. Sampai hari ini banyak orang masih percaya bahwa saya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat karena potongan itu. Waduh, ngeri ya. Ya. Jadi nanti dihubungi. Oke, teruskan. Maksud saya melakukan ini hanya karena terdorong ingin menyebarkan kebenaran yang Bapak ajarkan ke seluruh dunia. Meskipun mungkin bahasa Inggris saya tidak expert banget. Siapa tahu ada yang nyasar nonton channel YouTube saya dan dapat ditangkap Tuhan. Saya tidak memiliki maksud lain apalagi untuk mencari uang. Oh iya, pasti. Ya. Ini enggak. Ya, terus. Channel YouTube saya juga tidak dimonetize. Saya sudah mengikuti suara kebenaran mulai dari siaran radio sejak tahun 2008-2009. Dan saya serta keluarga saya sudah mendapatkan berkatnya meskipun jadinya sedikit dan, atau bahkan tidak mempunyai teman. Tapi saya sekarang sudah bergereja di GSKI Surabaya. Oke. Saya akan ke Surabaya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan beliau ini. Ya. Oke. Ada namanya nggak? Namanya tidak ada, Pak. Nomor Oke. handphonenya Terus, saja. yuk. Ya. Jikalau memang Bapak berkeberatan untuk izin tersebut, saya bersedia akan berhenti mengambil video khotbah Bapak dan akan menghapus seluruh konten YouTube saya yang berisi video atau audio dari Suara Kebenaran atau Truth ID, Pak. Demikian saja ya Pak Eras yang kami cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak. Maju terus dan semoga sehat selalu. Saya kira saya tidak keberatan ya, tapi nanti kita akan. Ini Contohnya, Pak. saya langsung lihat nih. Iya, Saya langsung lihat ini. hasil dari tersebut. Ini mulia sekali ya. Ya. Ini mulia loh, Bapak ini. Oke, nanti dihubungi ya. Kita bersama kolaborasi. Terus Dari seorang pria berusia 42 tahun tinggal di Sidikalang, Sumatera Utara. Shalom Pak Eras Susabdono. Setelah sering saya dengar khotbah Bapak, saya sangat terberkati. Tapi masalahnya bertentangan dengan ajaran di gereja saya. Bahkan gembala saya mengatakan bahwa saya tak boleh mengikuti ajaran Bapak karena beliau menganggap Bapak Eras sesat. Apalagi kalau Bapak mengajarkan tak harus bayar perpuluhan. Dan sejak saya membela ajaran Bapak Eras
membela ajaran Bapak Eras tak sesat, gembala saya malah sempat menyuruh saya keluar dari gerejanya. Dan kami pun jadi ribut dengan perbedaan pendapat. Dan sejak saat itu saya pun minta maaf sama gembala saya dan berdamai dengannya. Tapi mulai saat itu saya sering ikut melayani di gerejanya. Oh, tapi sejak saat itu saya yang sering ikut melayani di gerejanya udah mulai mundur dari pelayanan di gereja dan teman-teman pun sepertinya agak menjauh dariku. Apakah yang harus aku lakukan? Tolong pencerahannya, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Pak Eras. Saya juga nggak ngerti kenapa orang bilang saya sesat ya. Iya, Pak. Apanya yang sesat ya? Ikuti terus semua yang saya ajarkan pasti punya landasan ayat Alkitab. Iya. Bahkan yang mengatakan sesat itu mungkin juga tidak tahu banyak. Iya. Juga tidak sekolah ya. Iya. Jadi begini, menurut saya ya, kamu kalau masih bisa pelayanan di situ, bantulah gereja itu. Tapi kalau memang sudah ditolak, you harus cari gereja lain. Iya. Ya, di tempat itu tidak ada GSKI ya. Semata-mata. Ya, kamu ikuti saja Truth ID lewat streaming online. Mungkin suatu hari kamu yang membuka cabang GSKI di tempat Anda, kami dukung. Ya, kami dukung. Karena kalau gembalamu sudah mengatakan saya sesat, sedang kamu terberkati dan diubah oleh khotbah saya, jadi masalah itu. Iya. Ya udah, mau tidak mau ya buka gereja sendiri. Oke, Tuhan berkati. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 39 tahun, menikah, tinggal di Jambi. Shalom Pak Eras, mau bertanya Pak, bagaimana kita orang-orang Kristen di Indonesia khususnya menyikapi tentang perang Israel-Palestina yang menimbulkan korban jiwa warga sipil yang sangat banyak? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Tuhan Kita harus Yesus minta memberkati. pimpinan Tuhan, jangan sembarangan membuat komentar. Iya, Ya, kita bisa membuat komentar. Saya juga sangat bisa. iya, Tapi karena Tuhan tidak suruh saya membuat komentar, perhatikan. Di mimbar saya tidak ucapkan sama sekali. Karena komentar apapun juga tidak merubah keadaan. Untuk apa? Oke, saya kira itu saja. Terus. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 53 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Erastus, saya punya anak laki-laki usia 18 tahun baru tamat SMU. Dari TK sampai tahun lalu, anak saya benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus, pintar berdoa. Waktu TK saja kata-katanya berdoa luar biasa seperti orang dewasa. Saya menyesal setelah saya masukkan di sekolah, salah satu sekolah di... kemudian di sekolah ini anaknya menjadi ateis, Pak. Sejak TK, SMP, sekolahnya Sekolah sekolah masuk kejuruan sebuah tempat, Oh ya, sekolah khusus agama lain ya, betul ya? iya Pak, agama lain. Ia menjadi Terus malah menjadi ateis. ateis. Ya, padahal dari TK, sampai SMP sekolahnya Kristen. Ini penting nih untuk didengar. Masuk sekolah di agama lain malah jadi ateis. Iya. Jadi sekolah agama memang. Jadi sekolah umum tapi yang beragama, Iya, iya. non-Kristen. Terus. Kenapa saya masukkan sekolah tersebut? Karena anak saya sangat berbakat menggambar sejak TK sampai hari ini. Bakat menggambar memang dominan dilakukan dan gambar juga berkarakter. Dengan dasar itu saya berusaha bekerja keras menyekolahkan dia di sana, di mana sekolah tersebut adalah sekolah multimedia terbesar se-Asia Tenggara. Dan banyak juga non-muslim dari Sabang sampai Merauke sekolah di sana. Sampai juga dibuat kelas agama Kristen. Oke. Oh, jadi sekolah-sekolah agama Islam, tapi Iya. ada kelas tuh agama Kristen. Kristen. Bagus loh nih. Betul. Jadi Malah mestinya, tersesat jadi Iya. ateis ya. Bukan sekolahnya ini salahnya. iya. Masalahnya bukan sekolahnya. Iya. Sekolah ini memang bukan sekolah Kristen. Iya. Tetapi ada kelas untuk agama Kelas Kristen. khusus agama Kristen. Berarti. Jadi kesalahan belum tentu dari pihak sekolahnya, ya. Oke, terus. Tetapi sekarang anak saya selama kos di daerah di Jawa Tengah ya ini. Oh, jadi selama sekolah dia kos begitu, Pak. Anak saya sejak SMP memang sudah banyak membaca buku-buku filsafat dari luar negeri melalui Google. Mungkin setelah di sana dia semakin banyak waktu belajar mengenai itu. Bisa saja karena itu. Iya. Dia belum masuk kuliah karena tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia berusaha untuk mencari beasiswa. Karena tahun ini dia gagal masuk tes. Seminggu kemarin saya dan suami menegur dia kenapa selalu membaca filsafat setiap ke gereja susah sekali beribadah.
Ini terjadi setelah dia pulang dari kos Kota. ya di satu kota tersebut. Nah, Akhirnya dia mengatakan tidak percaya Tuhan. Pengakuan itu membuat saya tergoncang dan sampai hari ini saya terus menangis. Saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya pernah mendengar Bapak Eras bilang kalau ada anak yang pintar bisa saya bantu beasiswa. Apakah anak saya bisa ambil kesempatan yang Bapak berikan? Mohon bantuan dari Bapak. Ya, oke. Yang pertama, ibu nggak usah menangis, ibu belum tentu salah, ya kan? Anak ini punya pilihan. Tetapi ibu harus menjadi kesaksian bagi anak ini, ya, supaya anak ini bisa dikembalikan kepada Tuhan. Anak pintar itu kita butuhkan, tapi kalau dia ateis ini masalahnya, ya. Jadi berat, ya. Baik, yang saya sarankan ibu jangan kasar, jangan marah, tapi ibu tetap mencari Tuhan dan menjadi berkat bagi anak ini. Coba nanti dilayani ibu ini atau diarahkan, ya. Saya kira itu saja, ya. Jadi orang tua harus jadi berkat untuk anak. Ya. Pada waktu dia masih SD SMP itu landasannya belum kuat. Makanya kalau saudara kirim anak Anda ke luar negeri dengan landasan rohani yang belum kuat, itu pulang jadi manusia aneh. Ya. Iya, udah pengalaman saya lihat yang begitu-begitu, saudara. Ini contohnya sudah SD SMP Iya. ikut orang tua, lalu pindah kos kan, Iya, tidak bersama orang tua. Jadi sebenarnya kalau masih bisa bersama orang tua ya bersama saja. Jangan maksa anak harus keluar negeri atau keluar kota loh. Iya. Kalau belum siap landasannya bahaya. Nah, anak-anak yang dikirim ke luar negeri itu sering harus dimonitor dengan FaceTime ya, Ya. audio call ya, Ya, video call supaya mereka masih bisa mendengarkan firman. Anak-anak jemaat selalu dikontrol orang tuanya. Dengan khotbahnya Om Eras ya nak, kebaktian tangan kiri jam segini. Sampai ada yang di luar negeri itu mestinya pagi hari bangun ikut kebaktian. Iya. Saya mendengar itu. Bagus ya. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Pak dari seorang wanita berusia 31 tahun, bukan Ya. pertanyaan tetapi saran. Ya. Eh, Ya udah. saya pengikut Setia. setia Truth ID dan bergereja di GSKI Rehoboth. Saya tahu memang GSKI mengajarkan hal benar. Saya sudah ikut sejak di Roxy, namun perihal logos dan teologi yang terlalu mendalam, ada baiknya Bapak Gembala yang terhormat itu bisa mengajarkannya kepada para mahasiswa atau dosen yang memang perlu mengetahui sedalam itu. Tidak perlu dibuat seminar atau YouTube terbuka untuk semua orang. Kenapa? Yang pertama, karena menjadi batu sandungan, menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Kedua, tidak semua orang jemaat awam memiliki pemahaman yang sedalam itu. Apabila mendengar dan salah tafsir bisa bahaya, bukan selamat malah jadi terhilang. Saran, lebih baik pengajaran GSKI dengan contoh-contoh kasus jauh lebih berarti sehingga dapat dipraktekkan secara langsung agar semakin banyak orang terselamatkan oleh teladan Pak Gembala, bukan teologi semata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati gereja kita selalu. Saya sudah melayani tentu 42 tahun lebih. Iya. Dan GSKI memang baru 5 tahun, 4 tahun. Iya. Tapi Rehoboth Ministry juga sudah 20 tahun lebih. Dari GBI dulu sudah 40-an tahun ya saya jadi gembala ya. 30 tahun, 35 tahun. Jadi saya mengerti bagaimana menjadi teladan dan berkhotbah hal-hal yang praktis. Tetapi logos ini mendesak karena hal ini akan membangun pengertian yang sempurna untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sehingga perlu ruangan untuk seminar. Kalau hari Minggu 4-5 kali khotbah, hari Selasa, hari Kamis Batak Bermazmur, wanita surgawi, PA wanita, doa, tidak ada unsur doktrinnya. Semua khotbah praktis. Tetapi memang dibutuhkan khotbah dogmatis yang jika itu diikuti dan dipahami akan membuat sempurna. Saya yang pertama keberatan sebenarnya menyampaikan ini karena akan menimbulkan huru-hara dan kekacauan bisa. Tetapi saya merasa terpanggil untuk menyampaikan dengan segala resiko. Dan kita sudah mendengar kesaksian dari banyak orang bahwa itu mengubah, mencerahi,
Tentu di lain pihak ada orang yang menjadi bingung dan seperti yang Anda katakan tersandung. Ya ada min plusnya. Kita berdoalah ya agar Tuhan tetap memimpin kita semua. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 47 tahun menikah. Ya. Adalah seorang karyawan. Shalom Pak Eras, saya dan keluarga sudah beribadah di Rehoboth sejak masih di Moi. Kami sangat merasakan pertumbuhan rohani sejak kami beribadah di Rehoboth, terutama cara pandang kami yang secara bertahap berubah dari bagaimana hidup sesuai standar dunia menjadi bagaimana hidup sesuai standar Allah. Karena itu kami merasa saat ini kami sudah berada di gereja yang tepat. Pak Eras, ada satu hal yang mengganjal yang ingin saya tanyakan. Apakah kita sebagai umat Kristen harus selalu mengucapkan kalimat dalam nama Tuhan Yesus di akhir doa kita? Sebab menurut saya jika tidak melakukannya, apa bedanya doa kita dengan agama lain, khususnya agama Yahudi? Sebenarnya dengan pemikiran atau landasan berpikir kita memanggil Bapa, itu hanya karena Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa memanggil Allah itu Bapa. Yang penting pengertian ini dulu, kalau hanya setiap akhir doa mengatakan dalam nama Yesus tanpa punya pengertian ini juga percuma. Ya. Jadi kita harus punya pengertian bahwa kita bisa memanggil Allah itu Bapa, jadi anak-anak Bapa karena Tuhan Yesus. Itu yang penting. Jadi kalau satu kali kita berdoa, ya Bapa berkati makanan ini, amin, sekali-kali boleh. Tetapi sebaiknya menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Eras, saya menanyakan hal ini, mungkin Pak Eras sudah tahu alasannya, yaitu karena dalam beberapa pemberitaan firman yang dilakukan oleh Pak Pastor ini mungkin ya, Pastor Stephen Erastus, di doa awal dan akhir pemberitaan firman, beliau tidak menutup doa dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Jika memang hal ini tidak menjadi masalah, mungkin Pak Eras bisa memberikan pencerahan kepada kami, jemaat, supaya kami paham. Namun jika hal ini kurang tepat, mungkin ada baiknya hal ini bisa dibicarakan lebih lanjut, sebab Pak Stephen Erastus banyak memberikan pelayanan kepada jemaat baik dewasa maupun pemuda. Oke. Iya. Oke, jadi begini. Tadi saya katakan sebenarnya yang penting menghayati bahwa kita menyebut Allah Bapa itu karena Tuhan Yesus. Tapi sebaiknya menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Terus. Pencerahan dari Pak Eras akan memberikan kami jemaat pengertian yang benar mengenai perlunya menggunakan kalimat dalam nama Tuhan Yesus di kalimat doa kami. Akhir kata kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang Pak Eras sudah berikan kepada kami selama ini. We love you Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih untuk masukannya ini. Baik saudara, ini episode 832. Kita akan memasuki episode berikutnya 833. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.